Nah dia game kedua antara SMG melawan itu ngambilnya ke arah Wilderness Blazing, dimana di game pertama tadi SMG kalah coy. Biasanya pemain Turki ya, dari line up tim dari Turki ini. Fireflash memiliki Fireflash 7. Sedangkan kalau counter index ya mungkin dipegang oleh tim SMG. Gimana Coji? agak sedikit rata kanan tadi ya. Oke, cukup rata kanan Gaspol. tapi ingat rata kiri tadi mampu dibalikan dan ini dia. Mampukah SMG from Wildcard membawa game ini ke game yang ketiga atau bahkan Fireflux Esports benar-benar meratakan dengan 2-0 tanpa balas. Alright, reverse sweep or clean sweep akan dijawab langsung Clean oleh kedua belah sweep. tim yang akan bertanding di pertandingan match kedua game kedua kita, di mana komposisi hero yang sudah diamankan sudah menjajaki sasanya masing-masing Beatrix line up mereka. Terpantau dua hero yang kembali kontradiktif ya, power dari Assassin dan juga durability yang dimana tadi early-nya cenderung dipegang oleh teman-teman dari Fireflux. Oke, langsung aja ternyata sedikit ada invasi yang coba dilakukan oleh seorang Miko dan langsung tercounter oleh pergerakan dari tim Fireflux Esports. Dan ternyata di Taman Ismail Marzuki kita udah mulai mereda, udah mulai cukup sore. Jadi buat kalian yang mau nonton adem, udah disiapin. Halo, terima kasih udah datang ya ke Taman Ismail Marzuki ya guys. Silakan duduk ya Mas ya. Patokannya ada Yuzong di atas mobil ya guys ya. Iya. Kalau mau kesini. Iya. Boleh langsung ramaikan sekarang juga dan back to the game again mungkin untuk game yang kedua bicara soal emblemnya dia Sunshine. dan juga dari Smooth. sisi emblem power ini ya Vegas Fender sorry Sasa. Untuk Sasa quantum charge yang digunakan untuk sekarang. Ya dia pakai quantum charge tapi lihat TSC di depan sana. Ngeri juga ya Turki ini. Fraser Gaming terus ke arah seorang Smooth. Meanwhile dari Fireflux Esports Di arah PUBG mid lane Rosa ini akan dengan sangat mudah melakukan ada sih karena orang itu tuan rumah coy. Masuk PMGC juga. Grand final PMGC kapan coy? TNT juga. Jadi emang benar-benar akan ditekankan ke arah damage potensial. Namun tim SMG dengan komposisi adanya Akai dan juga adanya Yuzong, entah kenapa kalau dari feelingku ya opini pribadi yang bikin mereka menang adalah timing untuk di game kali ini. Dengan adanya Joy, dengan adanya Teresa dan juga Lapu-Lapu, sebenarnya kalau kita lihat Rosa coy, potensi kok untuk ada semua Rosa? ini counter setup bisa dengan heavy spin. Alright. Heavy spin. Nampaknya dengan ada turtle yang sudah spawn dipegang oleh sosok dari Akai dari Saksa. Dan TNC kali ini bakal coba untuk ngebuka dari Electrify Beats ya karena dia sadar. Gaspol lah, Dia gaspol. takut kalau di arah boost prisons tiba-tiba ada surprise attack yang kita tidak tahu. Tapi dibalik itu semua, pergerakan dari Fireflux Esports mereka sudah mengetahui kalau ada sosok dari Smooth dan juga Ali di tempat yang sama. Dan kalau ngomongin dari segi Yuzong dan juga Lapu-Lapu sebenarnya kuat dari kedua belah pihak. Cuma yang Yuzong bisa lebih nge-zoning out dibanding Lapu-Lapu. Dan Regen gak sih? Maksudnya lebih unggul dikit dari pasif. Redrick ditahan, dia tidak mau diganggu. Tandanya mereka nge-team Fajar Turtle. Dan langsung ada Ali di garis depan, menuju ke arah seorang Smooth. Coba dihantam. Fokus ke Black belakang. Dragon Form. Dan para pemain Waduh. mencoba untuk melakukan takeover. Turtle yang gagal. Saksa save the day for this time. Tapi sayangnya TSG di depan sana masih bisa melakukan desa ke belakang membuat para pasukan dari tim SMG hanya melakukan turtle tanpa ada pertukaran dari segi point kill. Ya setidaknya juggler dari Fireflux tidak kehilangan purple buff-nya ya Ivan untuk adu retributionnya masih belum bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman dari Fireflux di menit yang ketiga harus pulang dengan tangan kosong dan terancam gold set-nya pun dikikis. Namun Apex 47 di-trigger untuk mundur karena nyaris menjadi korban first blood dari rotasi yang cukup cepat yang dilakukan oleh teman-teman SMG. Mungkin agak adrenalin rush ya, karena tadi kalau kita ngeliat dari segi positioningnya Apex 47 itu sebenarnya masih ada secret window untuk bisa balik tanpa menggunakan flicker, tapi tidak apa, karena kita akan melihat lagi kembali dari segi rotasi yang dilakukan. Tim SMG dengan rotasi menekankan ke arah Sunshine ini bakalan nutup damage. Mati. Alright, tapi nampaknya langsung berhasil berangkat dengan ada heavy speed. Waduh, dapat 2 bola. First blood. Berhasil mendapatkan first blood dari bottom lane dan bahkan kali ini 2 point kill mereka sudah dapatkan GP. Alright, berhasil di-secure dan again membuat teman-teman dari Fireflux Esports harus pulang dengan tangan kosong. Dengan rotasi yang cepat mampu untuk membekuk 2 pemain for sure. Tapi pertukaran yang dilakukan oleh sang jungler adalah merenggut 1 power dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Saksa. Satu hal yang bisa diuntungkan dari Fireflux Esports adalah untuk dari segi jungle potensial mereka, ini seenggaknya masih sedikit leading lah, walaupun dari segi goldnya ini udah
mulai berbeda 1000 ya untuk di arah gold lanernya, dan agak cukup berbahaya apalagi dengan Beatrix yang tanpa sepatu, berarti dengan bikin ke arah dari 2 Legion Sword BOD. dan 1 Fury Hammer. Ini damage outputnya udah akan terasa sih di tangan dari Fireflux. Tapi kali ini akan cukup berbeda. Karena pergerakan dari tim Fireflux, mereka berhasil mendapatkan 2 purple pop Sepatu yang dimiliki dari cooldown seorang ya. Saksa. Lihat, Kaliannya. TNC berada di level 8 dan kemungkinan akan berada di level 9. Kali ini akan coba dipaksa. Divine Base telah dikeluarkan, tercancel begitu saja, knock up menuju ke arah depan. Yang harus diperhatikan dari Fireflux adalah mereka tidak boleh lagi tertrigger dengan adanya heavy speed. Ini akan membuat mereka terzoning out. Dan Alien menjadi sebuah jawaban untuk kali ini. Kalau Alien gagal menzoning out dari Sasa, ini akan menjadi turtle di tangan dari tim SMC. Di depan sana mereka akan coba masuk. Berhasil penalti shot karena seorang Miko. Lihat ada mamam. cepat terjadi dan berhasil. Dengan perbandingan Mati dong satu itu level di Smooth. atas dan Smooth 2 mati. bahkan di depan sana. Double heavy speed telah dikeluarkan oleh Fireflux Esport. Kali ini harus kehilangan sosok dari Kelas. Sosa. Tapi Wah, dia ngeri peduli banget coy dan tim tidak Turki ini. bermasalah. Karena mereka bisa menukar dengan 3 orang SFG. Meanwhile Sasa memanfaatkan coy. the best thing yang Tengok udah bisa itu, dilakukan atasnya di hancur arah juga tuh. bottom lane, GP. Yos hanya bisa mengikis dan bahkan Wah, ngeri banget, coy. Sosok TNZ sempat kehilangan 1 turtle membuat Sumpah. tidak membuat TNZ gentar begitu saja. Pertukaran yang repetitif. Nggak dengan ada Ryan dapat Marco tuh, Red. lawan. Yang keempat ada 2 gap level sehingga 2 Aduh. point kill dan 1 turtle. Ini menjadi pertukaran yang cukup ideal dari ketertinggalan mereka di menit sebelumnya. Yang menurut aku bener-bener genius ya adalah pergerakan di mana Fireflux Esports itu udah nge-charge up terlebih dahulu. Angelanya masuk terlebih dahulu ke arah dari TNZ, dianya muter-muter dulu, nggak ngedeketin Ngeri ke banget arah ya. dari Saksanya. Nyalain dulu dari Electrifying Beats yang ngebuat dia seenggaknya nggak kena slow dan nggak kena sisi-sisi yang Siapa? bisa Rosanya dibilang itu yang apa fatal tuh? bagi dirinya. Abis itu Rosanya langsung ditolak Romer ya? dengan inisiasi yang bagus karena Tarkov. Doji, GP ini jungler mereka beda 3 level. 3 level. Ini berbahaya banget. Kenapa? Ini akan sangat berat ketika adu retribution. Jangan lupakan itu. Asli. Bahkan lihat di pasar heavy speed menuju ke seorang Rosa. Hardcard belum dilindungi karena Rosa akan coba diikhlaskan untuk hilang. Dibandingkan hardcard digunakan dan mereka akan mendapatkan kerugian dengan Dua. double kill. Ada baiknya diikhlaskan. Tapi nampaknya Smooth berhasil tertrigger dengan adanya sosok dari Black Dragon Transport. Buat para pasukan dari tim Fireflux Esports kali ini mendapatkan sebuah keuntungan. Tidak akan ada di Yuzong. Hantaman pada tumpul di arah Turtle. Tidak Siapa akan ini? ada Apa ya, Yuzong Romer? skill Benar, buat yang belum Bang, ngikutin ya. Tapi kalau tengok ini, yang Bang, lain Will, masih Bang. ada tentunya. Tapi lihat dari bawah instan my kill. God. Sasa. It's taken from Sasa, tapi tahun depan Memory membuat Sasa kali ini berhasil bertahan di arah bottom lane. Para pasukan dari tim Fireflux Junglernya beda bisa 3 melakukan level, zoning coy, out atas coy. sosok seorang Saksa. Weh, Bang. Tapi nampaknya sedikit agak cukup terhenti pergerakan mereka. Dan para pasukan dari tim Fireflux Esports mereka mencoba untuk fokus lagi di arah bottom lane. Karena mereka harus clear dulu. Kalau dia nggak clear, Wih, kenapa mereka nih, langsung fokus Cok? ke arah Turtle Bang. dan perebutan nanti ini akan cukup berbahaya Tolong, Abang. nampaknya. Dan kalau ngomongin dari segi level, ini akan sangat diuntungkan oleh sosok dari seorang TNC. Lihat perbandingan levelnya cukup jauh. Kembali punya power of retribution yang sangat besar. Lag, Nanti lag. Fire Beast Iya, telah memang dikeluarkan. lag, coy. FSP masih Lag tahan, gimana? bahkan retribution di start point. Meanwhile di belakang sana TNC masih bisa menyelamatkan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Fireflux Esports gagal dijepit dan dipasang Iya, kembali memang ke arah lag. Saksa. Udah gak ada lagi kesempatan karena heavy spin. Meanwhile di arah Komennya bottom lane ya nge-lag, Saksa lag. benar-benar bersinar. Kok gini Benar-benar ya, mendorong M5? positioning SFG. Bagusan Terdorong di tiga MPL, level, Cok. bahkan jungle jadi pasti habis-habisan. Ekspedisi tidak henti dan Rosa bahkan masih selamat kali ini. Yes, masih bisa mundur Kok mantul dua patah-patah? pemain yang Iya, diutus coy. dari masing-masing lane. Dari Fireflux M5 -nya memang, mendapatkan coy. menuai banyak sekali. Hal yang MPL cukup Indo positif, nggak Wiro, gini satu tahun kali. berhasil diamankan oleh Sunshine dan juga Turtle yang terakhir yang kembali disecure oleh sosok TNZ. Yang ngebuat teman-teman dari tim SMG kembali ada di setiran yang dibuat oleh anak-anak Fireflux. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari apa yang menyebabkan dari segi perbedaan level sejauh ini, sebenarnya aku mungkin punya satu jawabannya. Dan dimana kalau menurutku pribadi ini lebih ke arah bagaimana dari jungle punya playstyle masing-masing. Kalau kita ngeliat ke arah Akai yang dibawakan oleh Saksa dari tadi adalah mencari momentum dengan teamfight potensial untuk menjadi wipe out-nya. WP 100.000. Depan langsung ada Secret Eagle. Mau tidak P advance kali ini belum house. bisa menyelamatkan siapapun depakan. Heavy speed gagal Iya, menjadi coy, Rosa. bagus ada Ini MPL mereka tim jaringannya. Fireflux, mereka teamfight dengan Ini hanya bukan 4 jaringanku saja. loh, guys. TNC benar-benar Ini bebas untuk dorong di arah bottom lane. jaringan TNC bebas M5 untuk nya farming. memang. Fokusnya menuju ke arah sosok Stormy, tapi Miko
Tengoklah Dipaksakan untuk mengeluarkan flicker yang kolom nggak bisa komentar dimasuki. MPL, pasti gitu juga. Lihat, Like ledakan semua. Itu benar-benar Terlalu eksplosif. Berarti dari damage sana yang ya, diberikan coy, sehingga memang mampu like. untuk menghancurkan satu turret yang dimiliki oleh tim SMG. Dan melihat dari arah sisi itemnya ini udah semakin ganas lagi karena Melodic Cross. Siapa coy? perbedaan Wah kan? bomnya loh. Iya, Kalau Terizla Romer coy. sedang memiliki Astaga. Genius One dan ditambah lagi dengan Holy Crystal menuju ke arah Terizla belakang. Romer Dua rupanya. aja ini udah sangat tebel untuk Hancur teman-teman bener, dari tim coy. SMG. Aku melihat SMG kehilangan tempo permainan mereka sih. SMG udah tidak seperti di game sebelumnya. Di game pertama tuh masih bisa nahan gitu Iya, loh. di game ini dia benar-benar kehilangan banget dan bahkan lihat Purple Buff hampir terperangkap di tangan dari Terizla. Di sisi sebaliknya, Fireflux Esports, mereka tinggal memancing agar tim SMG keluar dari kandangnya. Perbandingan 3 level kembali di tangan oleh seorang CSC. Di akan menjadi pilihan utama. Hasgat telah dikeluarkan bersama dengan para pasukan. Lapunya tengok, lapunya. Ngeri banget aliennya, tengok tuh alien. Siapa yang mau ngapain alien? Ngeri banget coy alien. Apa-apa, dapat lah. Aduh, dapat lah. Waduh. Dan untungnya masih ada Dapat, Matilda dapat. Airlines. Udah aman-aman. Matilda Airlines untuk dirinya sendiri. Miko, sang pilot menyelamatkan pesawatnya. Untung tidak tumpah. Yes, ini adalah efek dengan adanya dua fighter yang dibawakan oleh Fireflux Esports. Mereka nggak ngambil ke arah mid lane Magic, enggak. Magic power mereka itu cukup dengan dari adanya Angela dan juga Joy. Tapi lihat bagaimana dengan zoning power yang bisa dibawakan oleh Fireflux. Penalty zone ada, Bravos Fighter ada, yang membuat akhirnya tadi yang maju cuma satu orang doang dan itu Akai sendirian. Ditambah Ngeri lagi banget, power coy. dari TNZ ya. Ketika ada hardcut yang masuk ke tubuh dari TNZ, Lordnya nggak di cancel. Kemudian pembagian tugas dari game yang kedua ini terpantau cukup balance dari anak-anak Fireflux Esports yang ngebuat tim SMG kembali berada di keadaan under pressure. Satu-satunya harapan adalah bagaimana defensive manuver nantinya sukses dibawakan oleh Sasa. Karena kalau bicara soal god lane mereka, Sasa ini masih punya posisi yang cukup cantik, belum ter-pick off hingga dengan detik ini. Oke, tapi nampaknya TNC mencoba untuk melakukan sedikit keributan di arah bottom lane. Tinzi. Tapi nampaknya dia harus ikhlaskan, dia Selesai. lepaskan karena dia terlalu masuk ke dalam angka. Aman aja. Ada titik Up. comeback seperti di game sebelumnya ketika Joy dipegang oleh tim SMG. Dan akhirnya dengan adanya lot yang berhasil diselesaikan dengan sangat cepat, membuat Fireflux Esports kali ini hanya untung dari segi gold dan juga turret. Apa sih premnya nih coy? Disiplin aja sih, lebih tepatnya ya. Dari Fireflux, mereka tahu betul di power high ground di tim SMG masih cukup kuat. Apa jaringanku? Di mana Enggak ah. Lord yang berhasil mereka amankan Jaringanku juga Lord aman yang kok. masih belum punya power charge. Emang So, dari mereka sananya memang coy, buru-buru untuk sumpah. all in. Satu di area lagi tertentu. yang harus diingat, mereka survive aja itu sebenarnya udah bisa jadi suatu hal yang menyenangkan. Lihat, 3 turret mereka altarnya masih pada utuh semua. Black Dragon Farm. Kembali dikumandangkan oleh para Up, pasukan dari lapunya. Fireflux Esports. Sprint from sound center belakang, seorang empat member Kelas. Tapi Dah, di dah, balik sana, rata, dari satu rata. Yusuf sekalipun tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Brody dan Satsai. Kali ini benar-benar bersinar. Satu hit dari Sasa tidak bisa Brodinya, menghentikan coy. laju dari Fireflux Esports. Mereka masih melaju dengan sangat cepat dan akhirnya membuat para pasukan dari tim Fireflux mendapatkan 3.900 gold. Dan buat kalian semua, ayo tonton bersama M5 World Championship di Taman Ismail Marzuki. Tapi sebelum itu kita akan menuju ke mid lane yang sangat cepat diselesaikan oleh seorang Sasa. Tapi Sasa tidak punya Battle Friends. Waduh. Oh ada, tapi di kiri tadi. Ini Beast Fashion tadi kayaknya. Masih di hold. Oh iya, indikatornya tadi masih itu ya. Iya. Tidak ada hijau tadi ya. Di tengah sana ya. Cuman ya balik lagi, kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya emang masih gilit juga oleh Beatrix gitu loh. Jadi dari segi damage output-nya pun kelihatan bahwa potensi damage-nya itu masih sedikit tinggi di tangan Sasa. Makanya di Gen saat Sasanya TNZ SMG pun nih. menghilang, untuk bisa melakukan push ke arah inhibitor dari tim SMG itu agak sedikit sulit. Itu yang pertama. Wih, Yang kedua ngeprem adalah lu selama mereka coy. masih punya 3 turret, ini Apa bahkan sih, turret Bang? sempurna loh. Walaupun udah Ini mulai bukan terdamage jaringanku, di bagian guys. bawah Sumpah, dari guys. Fireflux Esports. Namun ini yang membuat mereka akhirnya Suaranya lancar kok. gak sopan. Karena Emang dari teman-teman sananya, tim SMG. sumpah. Melihat bagaimana mereka udah nge-secure banyak sekali teritorial yang diterima oleh teman-teman dari tim SMG. Ini yang membuat mereka akhirnya makin membungkam lagi tim SMG karena resource mereka makin dikit Waduh. lagi. Oh, dari bottom lane. Kalau mereka maksa team fight dan memakan Rosa itu kayak bukan keputusan yang baik deh. Karena Rosa juga terlalu kuat dan ingat masih ada hardcut. Itu kadang nggak boleh dilupain ya. Mereka pikir bisa dapetin TNZ, mereka pikir bisa dapetin Alien ataupun Sunshine sekalipun dari belakang, tapi hardcutnya save the day. Yes. Dan Rosa kali ini flicker for defensive membuat para pasukan dari tim SMG sadar tidak akan ada invite ke arah belakang dengan penalty zone. Kecuali
flanking yang dilakukan Rosa itu berhasil. Ditambah lagi permainan dari Apex 47 selalu Woi, bisa kok lag mengikuti gini, Bang? gaya dari sosok Yanzi itu sendiri. Lordnya kini udah ditarik ulur. tapi 2-0, sebenarnya 2-0, jadi 2-0, territorial 2-0. yang dilakukan tim SMG. Oh, Alien udah ngebuka Brave Fighters kali ini. Yanzi Akan ada berada di garis depan. Dan ternyata para pasukan dari tim Fireflies kali ini mencoba Woi, Bang, mencari satu mana momen nih, ke Bang? atas seorang Saksa. Karena Saksa segera tumbuh dan akhirnya mengeluarkan heavy spin-nya. Wah, Tidak ada wah, lagi gelas. heavy spin yang bisa Selesai. diselamatkan. Meanwhile, Smooth take down. Wow. Mereka kehilangan Saksa juga kah? Kalau Saksa mereka take down akan menjadi kerugian yang sangat berlimpah. Alright, dan Wah, satu dapat Lord, permainannya dapat Lord. langsung dimaksimalkan oleh teman-teman dari Fireflux Esports untuk masuk ke area Lord. Ikatan dari Pipet on string sudah mulai menggabungkan area Saksa dipukul Fireflux mundur agar Esports. tidak bisa masuk lebih jauh lagi dan again and again reload. Yes. Frame Untuk gini, iya Fireflux. dari Ini sana yang nih, coy. disukai oleh IPA. IPA tuh apa? Kenapa? Ikatan pengguna Angela. Oh. Dengan adanya puppet string itu benar-benar sangat mengganggu dan bisa Ya. mengkadal-kadalin Iya. hero-hero seperti Mengejam-ejam. Terisla, Yuzong, terus juga misalnya dia ada Akai. Tapi emang yang paling fatal tadi udah Smoothnya hilang duluan. Oke lah kalau kita ngeliat dari segi Black Dragon Formnya kalau nggak salah tadi sudah ke trigger, tapi dengan hilangnya Yuzong dia Gaspol. bisa nekan balik territorial power yang dimiliki oleh teman-teman dari Fireflux. Oke masih ada Akai, tapi Akainya pun tadi di posisi udah ditipisin oleh TNC. Wah, ini Akhirnya apa? end nggak Mundur ini, belakang. coy? Right, tapi ketika dia mundur ke arah belakang yang jangan sampai mereka lupakan adalah udah punya Demon Hunter slot dari seorang Sunside. Mungkin dia bisa coba terjadi. Di depan sana para pasukan dari tim Fireflux mencoba untuk melakukan push terhadap 3 lane berbeda. Sorpat Memory telah dikeluarkan. Tidak terlalu sakit tapi setidaknya membuat pressure terhadap tim SMG gak boleh termakan dan bahkan Smooth harus menahan dengan Black Dragon transform yang mereka miliki. Iya. Karena kalau Smooth terpancing dan terbuka begitu saja, backline insurance mereka tidak akan bisa diselamatkan, akan bisa naik ke atas Gas. dan akan bisa naik ke arah base turret yang Spol. dimiliki tim dari SMG. Ya itu. Menuju ke arah base turret, perpasukan dari tim Mati nggak? Fireflies menabrak ke arah belakang, gak boleh apa boleh terjadi. Tapi Waduh, kena Brodinya. berhasil menangkap Sunshine finally. Mereka berhasil kehilangan core tapi di belakang sana para pasukan dari Aduh, Fireflies mundur. Buat para pasukan Nanti dari tim comeback SMG kalian, coy. gak akan bisa menangkap kembali Comeback, sumpah, Apex comeback. 47. Lihat, Winter Truncheon, Comeback, not time to comeback. day for this time dan TNC harus Wah, diikhlaskan. Tapi ngeri nampaknya kali, coy. mencoba melakukan outplay bukan sebuah jawaban. Godlike berhasil diamankan oleh seorang Sasa, satu sosok yang masih Ngeri membuat banget Fireflux Sasanya ini. Esports Gendong Sasa, cok. Lu lihat nih, gimana lah bang. Jaringan. Kok kayak gini, coy. Sabar guys. Kita atur lagi. Gikonik moga nggak lag. Iya bang, lag kali bang. Aku pun nggak paham nih jaringan. Kok nge-lag ya? Woi bang, tolong lah bang. Jangan lagi nge-lag. Woi bang. Watan. Harusnya udah sih. Tuh, tengok dong. Woi bang, cepatlah bang. Mana ini bang? Lag, woi, lag. Katanya. Gimana nih? Woi bang, tolong bang. Woi mana nih? Kok nggak ada gini lah? Lag katanya. Rusak sekelas M5. Mana sih? Coba tengok dulu. Beranda bang. Jaringanku pun ikut lag. Kita membalikan Goblok banget, keadaan Cok, dan sumpah. membuat para pasukan dari tim SMG kehilangan Stormy. Ini dia. Goblok banget, Cok, sumpah.
di top ataupun di bottom lane. Ya, mereka nggak berfokus untuk pre-laning push dan fokus dari kawan-kawan tim SMG adalah mengawal Lord yang sudah Jok. berusaha payah berhasil di Ada sore lagi. Saksa dan bahkan Lord Charge akan masuk perlahan namun di dodge dan di bait oleh seorang alien. Oke, Sasa Enak. masih bisa diselamatkan, penalty zone masih for nothing. Membuat perempuan dari Fireflash Sport kali ini agak sedikit terperangkap karena ada heavy spin. Best Spal. dibacakan. Tapi lihat alien masih dirasuki oleh sosok seorang Hardcat. Sah. Para pasukan dari si Fireflash mereka memasang teamfight kembali ya. Matilda Airless bukan untuk Sasa. Sasa untungnya kali ini tidak terjepit oleh para pasukan dari Fireflash. Kalau Weh, Bang. tadi Matilda Airless-nya Ngelek ini, tidak Bang. untuk Sasa dan Tolong, Sasa Bang. terjepit. Kasusnya akan berbeda. Iya, tadi kalau bisa kita lihat Saksa sebenarnya tadi menjadi bulan-bulanan masa dari Fireflux ya, tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan Matilda Airlines. Tapi balik lagi, ini memang bisa dibilang sangat-sangat sulit. Aduh, apa sih Dan struggle yang ngelek-ngelek? sangat besar dialami oleh Fireflux Esports untuk menyentuh ke arah Iya, Sasanya. Bang, kok ngelek-ngelek Mereka ya, Bang? sebenarnya ada beberapa hero-hero dive in seperti adanya lapu-lapu dan juga Teriza. Namun untuk follow up powernya, ini TNZ yang dari tadi benar-benar dihalang dengan adanya Miko, dengan adanya Stormy juga yang akhirnya nggak bisa GPRS. efektif untuk bisa numbangin Sasanya terlebih dahulu. 20 menit game berjalan dan dia tidak tumbang satu kali pun. Lagi dan lagi. Kembali. Lagi dan lagi. Kita saksikan game yang diderek di angka 20 menit di pertandingan game yang kedua. Game Iya. yang cukup sengit Ngelek-ngelek, ditambah lagi PR cuman dari nanya orang Fireflux ini. dari tadi seperti pembahasan masuk ke area satu sosok god lane yang dari Dia tadi apa? dari banyaknya Lek- agresivitas selalu bisa mengoptimalkan posisi Ya, dan juga dia Mobile kontribusi. Legend. Dan ini jadi hit to victory yang terbalik. Ya. Di game Channel pertama Mobile Brody Legends, sama coy. BS yang diamankan gak tumbang menang. Di game kedua Sasa yang jadi Brody di game pertama tadi. Nah, kalau misalnya boleh disounding ini kalau dengan full damage seperti ini. Boleh joinnya. disounding, boleh. Ini langsung ke arah Sasa aja udah, gak ada perlindungan lagi. Iya. Karena Immortal. biarkan Sasanya juga ada damage masuk dari alien dan juga ada, ingat ini Angelanya ada damage loh. Benar. Jangan kamu anggap remeh, dia punya SQ1, dia punya sosok dari Flash of the Ozers, Decay of Durance, itu magical. Ya. Fleeting time, even fleeting time sekalipun. Mhm. Jadi damage calculate terhadap Sasa itu nggak bakal bisa dibendung. Bah, Gitu loh. gacor, Jadi kalau gacor. misalnya mereka sekali lagi target utamanya masih ke arah sosok Akai dan Akai ini akan menjadi game untuk SMG. Betul. Karena Akainya ini bisa dilumat oleh Sunshine, mereka tidak harus takut. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan sebetulnya ya, PR yang kita akan lihat apakah bisa dikulik dan bisa diselesaikan segera mungkin pasca Lord yang ketiga ini harusnya udah mulai muncul Gas. di Lord keempat bahkan di mana sudah mulai dipoking kembali ditarik ulur oleh teman-teman dari tim SMG. Dan menariknya flanking movement nih, fokus mereka yang seperti udah dibahas kayaknya udah mulai mau ngarah ke area Sasa karena lihat posisi dari TNZ. Ya bagus, memang itu yang mereka harus butuhkan. Tapi kalau TNC-nya Sasanya belum ada mati, coy. Ini posisinya kan udah terdeteksi begini. Saksa harus dipoking. Saksa harus dipoking. Entah dipoking sama Rosa, entah dipoking sama Alien. Karena kan TNC udah lakuin zoning out terhadap Stormy gitu loh. Dan sekarang Guiding Wind atau Matilda Airlines ya salah pencet dan untuk seorang selain Sasa aja itu juga udah fatal loh, bisa fatal. Oke. Dan ini dia poking damage akan coba terjadi. Saksa udah ke Penalti belakang zone-nya Alien udah lagi terbuka bukan pula. untuk Sasa. Ini tandanya pertempuran kemungkinan besar akan dimenangkan oleh tim SMG kalau mereka melanjutkan tim fight kali ini. Mid-nya. Karena lihat mid-nya dari Choi mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit. Lagi dan lagi Alien gak fokus ke arah seorang Sasa. Sedangkan berbanding terbalik Smooth selalu menuju ke arah seorang Sunshine. Oh iya benar banget, dari tadi Matilda juga selalu membantu untuk pergerakan dari sosok Sasa yang sudah mulai diusahakan dan diupayakan untuk dicapai oleh sosok TNZ. Karena lihat Lordnya ini udah mulai debate Wah, oleh ini Sunshine bahaya dan nih, coy, kawan-kawan. late game-nya, Sedangkan sumpah. TNZ mengoptimalkan fokus dan pasang matanya untuk mengarah ke area Sasa Weh, Bang. seorang, tapi bodyguardnya terlalu Jangan patah-patah intim dulu, dengan Bang. seorang Nunggu Sasa. siap game ini dulu, Bang. Baru Ini ngeprem. bisa jadi game untuk SMG. Waduh. Rosa, lihat TNZ. Smooth akan coba Wah, menunjukkan dapat kepada dia, Retribution. dapat dia. Oh my TNZ. god, berhasil take over Lord. Weh, janganlah rata, coy. Jangan Jangan rata, kalian. Tapi nampaknya para pasukan dari Fireflash mereka masih bertahan dengan ada posisi 4 versus 5. Tim SMG mereka sedikit Weh, demi sedikit apa mencoba nih, untuk Cok? didorong. Kok Tapi ingat nge-lag? keuntungan dari laning management dengan adanya 2 pistol yang sudah pecah membuat para pasukan dari tim Fireflash kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan. Stormy, Immortal pecah. Alien menuju ke arah Sasa. Sasa udah gak punya sepatu tapi nampaknya Saksa. Waduh, Saksa, masih bisa Saksa. selamat. Membuat para pasukan dari tim SMG masih punya power dari Heaven Speed. Dan Wild. Wih, Pasukan mana dari nih? Fireflash mereka mendorong bersama dengan Bapak Lot yang terhormat. Fokus ke arah Wih, Sakit. Dan ngeri bahkan banget, ngeri banget. meletus sebalan
hijau membuat Stromy harus terkena petir dari seorang TNC. Ini bencana. Best terbuka dengan Wih, sangat bebas. mana nih, Boy? Aduh, mereka akan coba Bang, mendorong Bang dengan Alek super kali, minion Bang. bergerak. Dan nampaknya T-Fireflux masih Masih belum bisa bisa, Cok, menembus Cok. dengan minion yang ada di arah tengah. Kills masih bisa dijaga saja oleh anak-anak dari tim 10 SMG. detik. Tapi Fireflux Esports masih coba untuk mulai memberikan satu buah serangan yang cukup intens, repetitif untuk memaksimalkan wave minion. Tapi dengan tidak Lag jalannya banget, Cok. 3 laning Iya, push, nge-frame yang membuat mereka patah-patah. masih kembali belum Min, bisa tolong untuk lag. melanjutkan Iya, performance Bang. mereka. Inilah Itu chance cuman mereka orang nih. sebelum Stromy kembali lagi ke lane of down. Ini adalah Nggak kesempatan enak terakhir nengok warnanya mereka untuk jadi. bisa melakukan team fight dengan adanya full Hah? power. Dan bahkan di depan sana Habs Sasa. bisa dikeluarkan. Fokus ke arah Sasa. Masih akan coba dimeledakkan. Sasa Kelas. masih bertahan. Dan ternyata Sasa immortalnya pecah. Wah, Sasa. GG. Kali GG ini sih, langsung GG dengan Fireflux sosok dari seorang Sunshine. Sport. Membuat para pasukan dari Fireflux juga tidak memiliki power of damage per second dari seorang Brody. Aduh, Dan Sunshine-nya mereka mati memecahkan juga, coy. best turret di arah bottom lane. Dan Aduh, nampaknya nggak bisa, Stromy nggak bisa, is nggak bisa. back kali ini. 3 base Nggak bisa, taruh nak. total, tapi masih Gimana coba untuk caranya, lagi Cok? dodge lagi dengan R1 circling Wih, hijau. Bang. Oke, TNC Brave maju. Prime setelah dikeluarkan, fokus ke arah belakang. Stromy kembali fall down dan TNC akan menjadi korban dari seorang Smoothka, tapi nampaknya tidak masih terlalu kuat. Penalti, John. Sangat besar. Gak ada yang fokus ke arah base-nya, gak ada yang peduli dengan base-nya, dan akhirnya mereka fokus ke arah base dari tim SMG. Base terbuka Bisa. dengan sangat bebas. Ini baca. Ngeri banget TNZ ini. Ya, sumpah, coy. Berhasil dengan 3 pemain. Wah, ngeri. Ngeri banget, coy. TNZ. 2-0 tanpa balas. Wah, ngeri banget. Berhasil Ngeri banget. diamankan oleh anak-anak dari Fireflux Esports. Kemenangan yang cukup dramatis dan again 25 menit. Sebentar, ini kita baru Ngeri match banget, kedua coy. dan Ngeri kita banget, harus ngeri hitung banget. tadi Oke, lanjut. berapa